Halo Sobat Telmed FKUB, yuk kita bahas mengenai antibiotik. Jadi, apakah antibiotik itu aman dibeli tanpa resep dokter? Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dr. Bram yang bekerja di Poli pada pagi hari ini. Boleh disampaikan keluhannya apa yang dirasakan? Pagi dok, jadi gini dok, saya sudah demam, batuk, pilek udah sama hari ini. Oh, jadi keluhannya demam sama batuk pilek ya? Udah konsumsi obat apa aja ya Bu ya? Kemarin buat demamnya saya udah minum paracetamol dok, terus habis itu saya juga udah minum amoxicillin. Terus ada lagi dok satu obat baru, tapi saya lupa. Oh, udah beli amoxicillin ya? Amoxicillin ini termasuk dalam golongan antibiotik loh Bu. Kira-kira antibiotiknya ini Ibu beli sendiri atau sudah diresepkan sama dokter yang lain ya? Jadi kemarin saya beli sendiri dok di warung, soalnya kalau misalnya saya tiba-tiba nggak enak badan, andalan saya biasanya saya beli amoxicillin sih dok. Nah, jadi gini Bu. Sebenarnya, apa sih antibiotik itu? Jadi, antibiotik merupakan obat yang bertujuan menangani penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Tapi, apakah semua penyakit infeksi itu disebabkan oleh bakteri ya? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, terus dok, saya punya pertanyaan nih. Kalau misalkan saya lagi sakit, entah itu demam, batuk pilek, diare, atau sakit yang lain, berarti ada kemungkinan dong ya kalau misalkan penyakit saya ini disebabkan oleh bakteri. Terus, kalau misalkan saya minum antibiotik, ya harusnya antibiotik ini sudah cukup efektif dong membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh saya. Terus kok kenapa sih saya dilarang-larang mau beli antibiotik sendiri? Emang dampaknya apa dok? Nah, sekarang bayangkan nih, Sobat Telmed semua sedang perang menghadapi banyak musuh, tapi senjata yang dibawa sangat sedikit. Ya pasti kita akan kalah dong ya melawan musuh itu. Justru kalau senjata atau strategi yang kita gunakan ini kurang benar, itu akan memberi celah bagi musuh kita sehingga mereka bisa membangun barikade dan bisa lebih kuat, sehingga kitanya akhirnya kalah deh. Bukannya benar begitu teman-teman? Nah, ini sama logikanya saat kita beli antibiotik secara sembarangan. Misalkan teman-teman lagi sakit, terus beli antibiotik. Nah, tapi antibiotik yang diminum ini dosisnya salah, tidak sesuai dengan indikasi, sehingga ini semua justru memberi kesempatan buat si bakteri untuk bermutasi, sehingga bakterinya ini menjadi kebal dan semakin sulit dikalahkan dengan antibiotik tersebut. Akibatnya apa? Dengan antibiotik A yang biasa teman-teman minum dengan dosis sekian, teman-teman udah sembuh, ini malah menjadi sulit sembuh karena bakterinya menjadi lebih kuat, sehingga dibutuhkan dosis atau jenis antibiotik yang lebih tinggi lagi supaya teman-teman bisa sembuh. Nah, ini yang disebut juga dengan fenomena resistensi antibiotik. Catat ya. Nah, ini adalah contoh seorang pasien yang kalau sakit sedikit-sedikit belinya antibiotik. Nah, ujung-ujungnya pas udah dicek semua, ternyata dia udah kebal sama semua jenis antibiotik. Serem banget ya kalau udah kayak gini, terus dia mau diobatin pakai apa dong? Yuk teman-teman, karena sekarang udah pada ngerti terkait dengan apa sih dampak dari penggunaan antibiotik secara irasional, maka stop penggunaan antibiotik secara irasional ya, dan mari kita gunakan antibiotik hanya atas indikasi dan resep dari dokter saja. Oh, jadi gitu ya dok, saya baru paham. Makasih ya dok.